Hanya Kau Yesus yang kami percaya. Kasih-Mu membuat kami mengerti bahwa kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Kau yang menuntut setiap hidup kami, menuntut setiap jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Membuatku mengerti, ku berharap cinta Kau jalan tanganmu yang menuntun hidupku. Kita mengatakan
Sungguh kami percaya bahwa janji-Mu tak pernah gagal. Engkau menepati janji-Mu Tuhan. Apa yang dikatakan firman itu Tuhan, itu adalah kebenaran. Nyatakan isi hati Tuhan kepada setiap kita pada pagi siang hari ini. Pimpin kami dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu kebenaran yang akan menuntun setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang menikmati segala berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi setiap kami untuk kami menjadi pendengar yang baik. Terima kasih Tuhan, supaya firman Tuhan ini hidup di dalam kehidupan kami, bahkan berbuah, dan buah itu tetap akan terus mengeluarkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau tanya lagi ya. Siapa yang siap diberkati, katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat pelayan mimbar. Pagi hari ini membawa kepada setiap kita ada sukacita bekerja di dalam setiap kita. Robi. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya boleh katakan bahwa bulan Desember ini adalah bulan Natal bagi setiap kita. Amin. Amin. Ya, mulai tanggal 1 nanti sampai ditutup tanggal 31. Saya percaya kita dibawa oleh Tuhan untuk memaknai Natal. Ya, bukan kita pas Natal, tetapi bulan-bulan ini kita akan tutup tahun 2024 ini dengan suasana Natal. Haleluya. Itu sangat tepat bagi setiap kita. Bukan berarti bulan-bulan yang sebelumnya bukan bulan-bulan Natal. Ya, tetapi bulan-bulan ini kita akan tutup tahun 2024 dengan suasana Natal. Kita akan masuk pada tahun 2025. Saya percaya saudara dan saya makin kuat, makin diberkati Tuhan. Amin. Ya, saya boleh melihat wajah-wajah saudara yang mantap, ya, luar biasa. Mari kita akan belajar pada pagi hari ini yang saya akan memberikan tema arti Natal atau makna Natal. Ya, arti Natal. Ya, kita akan belajar dari perjalanan orang-orang Majus. Yaitu luar biasa. Yuk kita akan baca saja Matius pasal yang kedua. Mulai ayat yang 1 sampai ayat yang ke-12. Ini satu perikop tentang orang-orang Majus. Kita mau belajar, ya, kita mau belajar dari perjalanan orang-orang Majus. Buat setiap kita, siap? Ya. Di dalam Matius pasal yang kedua, kita akan mulai membaca ayat yang ke-1. Yang ke-1 dibaca oleh kaum pria. Ada kaum pria di sini? Siap ya, siap ya. Saudara semua baca, nanti juga akan dituntun oleh CD di atas sana. Yuk bangkit berdiri saja. Ya, nanti ayat yang genap dibaca oleh wanita, bergantian ya. Sampai ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama pria dan wanita. Ayo, mulai. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, bilangan Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia orang yang baru melahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia seserta
Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan membalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku dalam menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata saja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka cita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat tata bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan gold. Karena diperintahkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, 12 ayat kita sudah baca. Kita mungkin sering kita membaca, bahkan sering kita tahu ceritanya, ya, perjalanan dari orang-orang Majus ke Bethlehem. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini saya bisa menemukan satu perjalanan yang diawali dengan keyakinan bagi orang-orang Majus. Dia punya keyakinan orang-orang Majus itu orang-orang ahli perbendaharaan, orang-orang yang pandai, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang dipandang. Tetapi satu hal yang perlu kita belajar, orang-orang Majus ini membutuhkan sesuatu yang keluar dari kehidupan, dari hatinya. Orang-orang Majus itu melihat bintang sebagai ahli orang-orang Majus itu. Bintang itu bintang yang cemerlang, bintang yang terang. Sehingga orang-orang Majus itu tahu bahwa bintang itu menunjukkan ada seorang raja yang lahir. Raja yang besar yang lahir di Bethlehem. Orang-orang Majus ini dia keluar, dia berasal dari timur, dia menuju kepada suatu tempat yang tetapi apa yang orang-orang Majus itu melihat bintang, dia tidak tahu persis tempatnya itu di mana. Tetapi orang-orang Majus itu dimulai sebuah keyakinan, percaya bahwa aku akan sampai ke tempat itu. Jadi perjalanan yang didasarkan satu keyakinan itu akan membuahkan sebuah hasil yang maksimal. Saya katakan, ya, perjalanan yang membuat dia yakin akan membuahkan satu
perkara yang dahsyat. Saya belajar ada dua hal yang saya ingin sampaikan untuk kita renungkan sebagai kita memaknai Natal. Yang pertama yaitu keyakinan. Biasanya orang itu berangkat berjalan. Orang biasanya akan berangkat berjalan. Mantap untuk berangkat berjalan ke sebuah tempat yang dia tahu tujuannya atau tahu pasti tempatnya itu di mana. Orang biasanya itu akan berangkat berjalan kalau dia tahu pasti tempatnya itu di mana. Tetapi hanya orang yang yakin dia akan berjalan tanpa tahu pasti tempatnya, tetapi dia mampu terus berjalan. Bisa ulangi. Hanya orang yang yakin yang berjalan tanpa alamat yang pasti, tapi mereka terus berjalan. Sekali lagi. Hanya orang yang yakin. Hanya orang yang yakin ketika tahu tempat yang dia tuju. Walaupun gak tahu pasti, walaupun tempatnya itu di mana. Saudara kita itu perjalanan orang-orang maju. Orang biasanya akan berangkat di sebuah perjalanan. Dia punya kepastian ketika tahu tempatnya. Tetapi hanya orang yang yakin. Tetapi hanya orang yang yakin yang berjalan tanpa alamat yang pasti. Tapi mereka terus berjalan. Terus berjalan dan berjalan terus. Itu yang namanya iman. Saya percaya orang-orang Majus itu memberikan satu langkah bagi setiap orang-orang percaya untuk kita punya iman. Saya katakan hanya orang yang yakin yang berjalan tanpa alamat yang pasti, tapi mereka terus berjalan. Perjalanan orang-orang Majus yang dituntun oleh Tuhan. Belum tahu tempat yang pasti, tetapi orang-orang Majus sertai keyakinan, percaya yang sungguh, pasti aku tidak salah. Ada satu tempat di mana aku akan datang kepada dia dan menyembah dia. Dikatakan di ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Satu tujuan yang ia tuju tanpa alamat yang tepat, alamat yang pasti, tetapi dia punya keyakinan. Jadi saudara dan saya, kalau saudara dan saya punya keyakinan, kita akan pasti di tempat tujuan. Itu iman. Saya katakan itu iman. Orang yang beriman di dalam Tuhan, dia akan terus berjalan
walaupun perjalanannya itu tidak jelas alamatnya, tetapi yang dia tujukan ada satu kepastian, dia akan sampai kepada satu tempat di mana dia akan datang dari mana-mana. Amin. Itu iman. Saya percaya bahwa setiap kita di dalam memaknai Natal, Tuhan sedang membawa kita untuk beriman sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan. Kita akan terus tetap beriman walaupun banyak tantangan. Saya percaya perjalanan orang Matius itu berbulan-bulan jauh, tetapi orang Matius itu berjalan punya keyakinan. Dia nggak tahu alamat yang pasti di dalam perjalanan. Dia hanya melihat bintang itu dan tempatnya. Saya percaya langkah pertama yang ada di dalam kehidupan orang maju adalah sebuah keyakinan pasti akan sampai ke tempat, walaupun dia bertanya-tanya di perjalanan, tetapi ada sebuah kepastian yang terus berjalan, tidak di tengah jalan. Cukup berbeda. Tapi orang Matius itu terus tetap berjalan dan terus berjalan dan sampai kepada satu tempat di mana bintang itu berada. Tapi katakan orang Matius itu dan menjumpai, katakan menjumpai anak bersama. Lalu orang Matius datang. Dalam makna Natal atau arti Natal bagi kehidupan saudara dan saya, untuk kita mengakhiri tahun 2020 pada kita akan menyongsong tahun 2020, kita punya iman yang kuat, yakin memulai perjalanan. Dan teruslah berjalan, bertanya kepada Tuhan, dan terus berjalan, tidak pernah berhenti, dan terus berjalan untuk berjalan. Orang yang didasari oleh iman ketika dia berjalan, orang mempunyai satu kepastian pasti akan dapat. Bayi itu sudah lahir. Dan kita sedang dibawa untuk terus tetap beriman kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Itu saudara. Pada firman Tuhan di Lukas, dan Tuhan katakan, aku akan mendapati iman itu. Artinya, yang dicari Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Yang dicari Tuhan adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang kaya. Mana hasilmu, mana pekerjaanmu, mana kekayaanmu, mana kedudukanmu. No, yang dicari Tuhan adalah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang membawa kepada setiap kita orang-orang beriman untuk kita punya iman yang sungguh, iman yang utuh, iman yang kuat, supaya di dalam kehidupan kita makin kita menjalani hidup mengiring Tuhan, kita makin dibuat yakin. Mengiring Tuhan membuat kita yakin dan sungguh-sungguh percaya kalau engkau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena perjalanan kita ini adalah mudah, seperti perjalanan yang berbulan-bulan. Dia tidak naik mobil, dia tidak
Mungkin naik unta, mungkin juga berjalan. Kalau tidak disebutkan naik unta, perjalanan yang dari timur menuju barat. Kita memiliki itu ada di sebelah. Perjalanan berkembang dari bayi Yesus yang sudah berjumpa kembali, tetapi anak. Ya Pak, orang harus dari awal dia punya keyakinan. Dan yang kedua, ia sampai di tempat yang ia tuju. Dia datang kepada sebuah rumah. Dikatakan tadi ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Bukan kandang lagi, ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, ayat yang ke-11, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembahnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara dan saya percaya bahwa janji Tuhan itu digenapi dalam hidup setiap kita. Dan perjalanan hidup kita saat ini dibawa oleh Tuhan untuk saudara dan saya punya iman yang sungguh sampai nanti dalam perjalanan nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan akan mendapati orang-orang yang beriman sampai akhir. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjemput kita berada di dalam kasih. Dan Tuhan juga untuk mengumpulkan kehidupan. Dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Coba buka ya, Lukas 18 ayat yang ke-8. Katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman dan mencari Tuhan ketika Tuhan datang kedua kali. Dan mencari iman. Saya berdoa bagi jemaat saat ini. Aku jemaat GEJ dari mana? Punya iman yang sungguh sampai ke dalam. Tidak mudah berjalan. Orang yang yakin, saya katakan, hanya orang yang yakin, yang berjalan tanpa alamat yang pasti, tapi mereka terus berjalan dan terus berjalan. Dan satu saat pasti berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang punya iman yang sungguh yang akan terus berjalan. Walaupun itu banyak masalah, walaupun itu banyak musuh, tetapi dia terus berjalan dan ujungnya perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, iman itu membutuhkan apa yang dimaksudkan. Orang Majus itu belum melihat raja yang lain, tetapi orang Majus mampu untuk terus berjalan. Dia tidak mikirkan jauhnya lelah, dia tetap terus berjalan. Saya percaya Natal akan membuat kita makin kokoh, makin kuat. Amin. Untuk kita terus menuju kepada tahun 2020, terus berjalan dalam iman yang sungguh.
banyak tantangan, bahkan di dunia kerja, di dunia usaha, orang yang yakin tidak pernah takut, tapi dia terus tetap kerja. Karena itu yang kita inginkan dalam dunia, satu kekuatan yang membawa kita untuk terus kerja. Kalau dikatakan, maka masuklah orang-orang Majus ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia, ayat yang ke-9. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan itu suka tentang siapa dia ketika orang-orang Majus mengajari raja segala raja. Dia menyembah, dia bersujud dan menyembah, dan itu tujuan mereka. Dan mereka sudah membawa persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan murni, dipersembahkan. Itu menggambarkan satu kehidupan orang-orang percaya, memberikan hidupnya untuk dipersembahkan kepada Dia. Perjalanan hidup kita, perjalanan disertai dengan keyakinan, supaya kita dapat memaknai memang kita akan melakukan tanda tetapi saya percaya saudara akan terus mampu berjalan dalam mengakhiri tahun 2020. Kita akan menuju masuk tahun 2020. Karena kehidupan setiap kita, amin. Sehat, tetap kuat, tetap punya iman di dalam Tuhan. Makin hari makin kalau sampai orang Majus itu menjumpai dan menyembah, itu satu konsisten dalam hidup orang-orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kedua, dibutuhkan konsisten di dalam perjalanan, di dalam perjalanan iman kita kepada konsisten dalam hidup Yesus, konsisten dalam melayani. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, konsisten, kerjakan itu. Jangan pernah timbulkan. Saya percaya menurut Yesus itu harus ada konsistensi yang terus menerus supaya apa? Supaya saudara itu makin kuat dalam ibadah itu konsisten. Amin. Amin. Dalam persekutuan butuh konsisten. Saya percaya dalam hidup doa itu konsisten terus menerus. Kalau ini terus terjadi, itu seperti orang-orang maju sampai dia menjumpai dan dia berkembang itu satu sukacita yang besar. Dan dia sudah melupakan perjalanan yang begitu melelahkan. Tuhan diupai dan berkata sama kepada jangan Tuhan pimpin perjalanan walaupun tidak sama, tapi saya percaya ayat itu dikatakan maka pulanglah mereka ke negerinya melalui saya percaya setiap saudara dalam menghadapi tantangan, saudara jangan berharap. Karena kalau saudara memaknai dengan sungguh kita belajar dari orang-orang Majus, saudara akan punya iman makin kuat di dalam kita. Saudara bertanya, Tuhan datang kedua kali. Menjemput saudara kembali. Tapi saat
saudara masih diberi kesempatan untuk menikmati setiap perjalanan dengan iman yang sungguh di dalam Tuhan. Itu Tuhan melayani kehidupan dan konsisten. Betul. Jangan tanya anak-anak muda di tempat kau konsisten dalam hidup keberhasilan titiknya konsisten mengerjakan sesuatu yang Tuhan mau. Kau masih belajar kerjakan itu dengan sungguh. Ketika mengirim itu tidak mau berhasil dalam hidup ada konsisten, dalam melayani kau butuh konsisten, dalam bekerja kau butuh konsisten, di dalam bekerja, di dalam melayani Tuhan, di dalam imanmu kau berhasil. Kau kerjakan. Saya bertanya setiap mari sebentar Yesus memberikan saudara kita akan memaknai Natal ini. Terima kasih Tuhan, kalau hamba selesai berbicara, firman Tuhan akan berbicara pada setiap hari. Ketika orang Majus belum melihat Yesus, namun dia terus berjalan, dan terus berjalan tanpa berhenti. Tapi mengalami yang namanya perjumpaan dengan Yesus. Biarlah Natal berputar makin kokoh makin kuat. Layak dipuji di semua, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Dahsyat atas tawaran dalam besar dulu sekarang.